Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, Allah yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, memang kelahiran Tuhan Yesus itu pada saat Natal, kelahiran Tuhan, yaitu 9 bulan ke depan. Karena kalau kita melihat sekarang Maret ditambah 9 bulan Tuhan ada dalam kandungan Maria, kan berarti lahirnya Desember. Nah, sekarang pertanyaannya untuk panjenengan, Tuhan ada di dunia ini itu semenjak kelahiran atau semenjak dalam rahim Bunda Maria? Tuhan ada di dunia ini itu dimulai semenjak Tuhan ada di dalam rahim Bunda Maria atau di dalam kelahirannya? Sejak kapan Tuhan tinggal di dunia ini? Berarti pada saat ada di dalam rahim. Ingat, Maret dan juga kita bisa melihat April, Maret gitu ya, itu kan berhubungan dengan Paskah. Berarti tampak bahwa kehadiran Tuhan di dunia ini tidak bisa lepas dengan Paskah. Jadi Paskah dan Natal tidak bisa dilepaskan. Karena kehadiran Tuhan semenjak dia ada di dalam kandungan Bunda Maria sudah ada semenjak Paskah. Dan Paskah itu hubungannya dengan penebusan manusia apa? Pembebasan. Pembebasan atas apa? Kalau orang Yahudi, orang Israel, pembebasan dari perbudakan. Kalau kita, pembebasan dari hukuman atas dosa. Pembebasan dari dosa. Maka tampak di sana Tuhan tidak pernah yang namanya itu menghilangkan aspek Paskah dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini misalnya itu bisa dikatakan konteks yang luas ya. Nah sekarang kalau kita melihat sekarang yang lebih dekat,
yakni kenapa Tuhan memilih Maria, tidak perempuan yang lain. Kenapa Tuhan memilih Maria, bukan perempuan yang lain? Karena Tuhan sudah mengamat-amati semenjak awal. Tuhan mempersiapkan secara detail persis dia itu siapa yang bisa mengandung dan melahirkan firman Allah menjadi manusia. Tuhan tidak sembarangan memilih. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan kualitas orang itu. Nah, kalau demikian kita bisa melihat bahwa Maria itu sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kalau sudah disiapkan, lalu bagaimana dengan istilahnya itu persiapan-persiapan yang lain? Persiapan-persiapan yang lain juga sudah disiapkan oleh Allah. Antara lain dengan Elisabeth, anak Elisabeth yang nantinya menjadi pembuka jalan bagi sang firman menjadi manusia itu sudah disiapkan oleh Allah juga. Berarti kita bisa melihat kalau Allah sudah menyiapkan, Allah menyiapkan dengan detail pula. Jadi Tuhan tidak serampangan menyiapkannya. Nah, untuk itu hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kita yang butuh pembebasan dari dosa. Kita butuh itu. Maka kita mensyukuri dengan mengatakan ini kabar sukacita. Walaupun bagi Maria ini kabar duka cita. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan, engkau akan hamil tapi tanpa suami. Ini bagi Maria kabar duka cita atau kabar sukacita? Bagi Maria sendiri loh ya. Secara pribadi, kabar apa? Duka. Tetapi bagi kita, kabar sukacita. Kenapa? Karena dengan Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Terjadilah di sana proses penebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bangga punya Ibu Maria yang mengatakan nggih sendika dawuh Gusti. Dengan seperti itu, maka kita mengalami keselamatan. Dengan kita mengalami keselamatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Allah pula. Maka Ibu Bapak Saudara sekasih dalam Tuhan, kita bangga punya Bunda Maria. Selamat merenungkan.